Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran SKI kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, sehingga kita bisa selalu menuntut ilmu sebagai bekal hidup di dunia dan akhirat. Baik, anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrohmanirrohim. Peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. A. Pendidikan dan pengembangan keilmuan. Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang lebih dikenal dengan Sunan Gresik mendirikan pesantren di Desa Gapura, Gresik, guna mendidik kader-kader pemimpin Muslim yang andal. Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel Denta. Di antara murid-muridnya adalah Raden Paku, Raden Fatah, Raden Makdum Ibrahim, Syarifuddin, serta Maulana Ishak. Jejak dakwah Sunan Ampel bukan hanya di Surabaya dan ibu kota Majapahit, tetapi juga meluas sampai ke daerah Sukadana, Kalimantan. Dakwah awal Sunan Bonang dilakukan di Kediri yang menjadi pusat ajaran Bhairawa Tantra dengan mendirikan masjid di daerah Singkal. Sunan Bonang terkenal sebagai tokoh yang piawai dalam berdakwah dan menguasai berbagai disiplin ilmu, mulai dari fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan berbagai ilmu kesaktian. B. Seni budaya. Seni dan budaya tertentu disesuaikan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Hal ini melalui proses asimilasi yang panjang sehingga melahirkan corak kesenian dan kebudayaan yang khas. Seni budaya merupakan sarana komunikasi dan transformasi informasi kepada masyarakat sebagai sarana dakwah yang terbukti efektif. Sunan Bonang dianggap sebagai pencipta gending pertama. Ia berdakwah di daerah Tuban dengan menggunakan media wayang dan gamelan sesuai dengan kegemaran orang Jawa. Adapun Sunan Giri adalah pencipta permainan anak bernuansa religius, seperti jelungan, gending, jorgulo, cubla-cubla suweng, serta lir-ilir. Sunan Derajat adalah pencipta tembang Jawa, yaitu pangkur. Sementara itu, Sunan Kudus adalah pencipta gending mas kumambang dan mijil. Kemudian, Sunan Muria sangat piawai menciptakan berbagai tembang cilik jenis sinong dan kinanti yang berisi nasihat dan ajaran ketuhanan. Ia juga pandai menjadi dalang sebagaimana ayahnya, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dianggap sangat berjasa dalam mengembangkan seni wayang purwa atau wayang kulit serta gamelan yang dimanfaatkan sebagai media dakwah Islam. Di samping itu, beliau juga mengembangkan seni suara, ukir, busana, pahat dan kesusastraan. C. Sosial kemasyarakatan. Salah satu usaha dakwah dalam bidang sosial kemasyarakatan dilakukan Raden Rahmat atau Sunan Ampel, yaitu membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan para penyebar Islam dengan putri penguasa bawahan Majapahit. Dengan cara tersebut, ikatan kekerabatan di antara umat Islam semakin kuat, termasuk dirinya sendiri yang menikahi Putri Arya Teja, Bupati Tuban. Ia juga membuat peraturan yang memuat nilai-nilai ajaran Islam untuk masyarakat, contohnya Moh Limo atau 5 larangan, Moh Madon, Moh Ngombe, Moh Madat, Moh Main, Moh Maling. Adapun kelima larangan yang dimaksud meliputi dilarang berzina, minum minuman keras, mengisap candu, berjudi, serta mencuri. Sunan Derajat adalah sosok yang mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat, golongan ekonomi lemah, yaitu fakir dan miskin. Beliau senantiasa mengutamakan kesejahteraan umat, memiliki empati, etos kerja tinggi, serta kedermawanan. Sunan Derajat berusaha gigih untuk menciptakan kemakmuran dengan cara menjalin solidaritas sosial dan kerja bakti. Sunan Kudus dalam dakwahnya mengajarkan mengenai alat-alat kebutuhan rumah tangga, pertukangan, kerajinan emas, pandai besi, serta pembuatan pusaka. Beliau terkenal tegas dalam ilmu agama, tetapi tetap ramah dan toleran. D. Berbangsa dan bernegara. Sunan Ampel termasuk perancang kerajaan Islam Demak Bintoro yang beribu kota di Demak. Beliau sendiri berkedudukan sebagai Bupati Penguasa Surabaya menggantikan Arya Lembusura. Sunan Kalijaga mempunyai kedudukan yang tinggi di Kerajaan Demak sebagai guru sekaligus penasihat utama Sultan. Beliau ahli dalam ilmu administrasi negara dan piawai dalam berstrategi. Syair lagu, Gundul-Gundul Pacul, merupakan wujud kritiknya terhadap kebijakan raja. Liriknya sederhana,
tetapi syarat makna.